Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fadiah Najamawida, saya dari kelas 10 TJKT1. Di sini saya akan membuat modul pembelajaran tentang jaringan LAN. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian jaringan LAN dan membuat jaringan LAN. Oke, yang pertama itu adalah pengertian jaringan LAN. Apa sih jaringan LAN? LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area grafis terbatas seperti dalam satu gedung, kantor, sekolah, atau rumah. LAN memungkinkan perangkat seperti komputer, printer, dan server untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain dengan cepat dan efisien. Selanjutnya ada karakteristik jaringan LAN. Yang pertama itu adalah cakupan terbatas. Biasanya mencakup area kecil, maksimal satu gedung atau area kampus. Yang kedua itu adalah kecepatan tinggi. Transfer data dalam LAN umumnya lebih cepat dibandingkan jaringan luas seperti WAN atau Wide Area Network. Yang ketiga itu adalah keamanan tinggi. Karena hanya mencakup area lokal, LAN lebih mudah diamankan dibanding jaringan luas. Dan yang terakhir adalah penggunaan kabel dan nirkabel. LAN dapat dibangun dengan kabel seperti Ethernet atau secara nirkabel seperti Wi-Fi. Selanjutnya ada penggunaan jaringan. Yang pertama itu adalah jaringan komputer di kantor untuk berbagi file dan printer. Yang kedua, jaringan komputer di sekolah atau universitas untuk akses bahan pelajaran dan sumber daya. Dan terakhir, jaringan komputer di rumah untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, printer, dan televisi pintar. Selanjutnya ada membuat pengkabelan jaringan LAN atau langkah-langkah membuat jaringan LAN. Pengkabelan jaringan LAN. Membuat pengkabelan LAN atau Local Area Network melibatkan beberapa langkah, termasuk pemilihan tipe kabel, penyusunan kabel dalam urutan tertentu, dan memasang konektor RJ45. Berikut adalah cara-cara untuk membuat kabelan. Yang pertama itu ada alat dan bahan dulu. Yang pertama itu ada kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Yang kedua itu ada konektor RJ45. Yang ketiga ada crimping tool atau tang crimping untuk memasang konektor RJ45 pada kabel UTP. Yang keempat ada LAN tester untuk memeriksa koneksi. Dan selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan kabelan. Ada dua tipe pengkabelan umum yang digunakan. Yang pertama itu adalah straight through atau langsung, yaitu menghubungkan perangkat yang berbeda, misalnya komputer ke switch. Yang kedua itu ada crossover, yang artinya tuh menghubungkan perangkat sejenis, misalnya komputer ke komputer tanpa switch. Oke, di sini tuh saya akan menjelaskan langkah-langkah cara membuat kabelan. Saya akan menjelaskan kabelan yang tipe straight. Yang pertama itu adalah siapkan kabel UTP dan konektor RJ45. Lalu, potong kabel UTP sesuai panjang yang dibutuhkan. Pastikan Anda memiliki dua konektor RJ45 untuk setiap ujung kabel. Yang kedua itu adalah kupas kulit luar kabel. Gunakan tang crimping untuk mengupas sekitar 1-2 cm bagian luar kabel. UTP ini akan memperlihatkan 4 pasang kabel dengan warna berbeda, yaitu orange, hijau, biru, dan coklat. Yang ketiga itu adalah pisahkan kabel sesuai urutan. Pisahkan 4 pasang kabel dan luruskan dengan hati-hati. Di sini saya akan menyebutkan warna-warna LAN tipe straight. Yang pertama itu adalah putih orange. Yang kedua itu adalah putih hijau biru. Yang kelima itu adalah putih biru hijau. Dan yang terakhir putih coklat. Lalu yang keempat itu adalah tentukan tipe kabel. Untuk straight through, gunakan T568B di kedua ujung kabel. Yang kelima, potong kabel agar rapi. Lalu, setelah urutan warna sesuai, potong ujung kabel agar rata dengan panjang sekitar 1-1,5 cm dari pelindung luar. Yang keenam itu adalah pasang konektor RJ45. Masukkan kabel ke dalam konektor RJ45 sesuai urutan warna yang telah diatur. Pastikan setiap kabel masuk ke pin yang benar di dalam konektor. Yang ketujuh adalah crimping tool atau tang crimping. Gunakan crimping tool untuk menekan konektor RJ45 agar kabel terkunci kuat di dalam konektor.
Yang kedelapan, ulangi pada ujung lain. Lalu ulangi langkah 2-7 untuk kabel lainnya sesuai tipe kabel yang Anda buat, yaitu straight. Dan yang terakhir adalah uji koneksi. Jika ada, gunakan lamp tester untuk memastikan semua pin sudah terhubung dengan benar dan kabel berfungsi. Potong. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kelupas dua ujung kabelnya. Ujung 1 dan ujung 2 kita kelupas semua agar terlihat isi kabelnya. Nah, ini adalah contoh dari isi kabelnya. Kelupas antara 6 cm atau 7 cm. Setelah kita kelupas, kita buka, dan ini adalah isi dari kabelnya. Dia ada 4 lilitan, yang satu lilitan berisi 2 kabel, yang sama dengan total ada 8 kabel. 1, 2, 3, 4 kali 2 sama dengan 8. Dan untuk bagian putih-putih ini kita buang, kita potong. Nah, kita buang. Setelah seperti ini, selanjutnya kita luruskan kabelnya. Buka lilitan kabelnya dan kita luruskan satu-satu agar menjadi seperti ini. Lurus seperti ini. Agar nantinya mudah untuk kita menyusun urutan warnanya. Luruskan bagian ini agar menjadi lurus seperti ini. Setelah kabel semuanya lurus, selanjutnya kita urutkan warna kabel sesuai model kabel strike. Yang pertama putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan terakhir coklat. Setelah lurus, kita susun, kita rapikan. Dan setelah seperti ini, selanjutnya kita potong kabelnya. Saat memotong, sesuaikan dengan RJ45. Nah, kira-kira segini. Kurang lebih 2 cm, teman-teman. Kurang lebih seperti ini saat memotongnya. Dia 2 cm, sisakan kabel 2 cm. Dan selanjutnya kita masukkan kabel ke dalam pin RJ45. Untuk memasukkannya, posisinya begini, teman-teman. Pastikan urutan warna dari kabelnya sesuai dengan model strike. Nah, saat kita memotongnya pas, dia akan seperti ini hasilnya. Pastikan semua kabel masuk sampai ke dalam ujung RJ45-nya. Selanjutnya kita tinggal mengepresnya dengan memakai tang krimping. Kita masukkan ke dalam lubang yang ukurannya pas dengan RJ45. Kita masukkan, lalu kita tekan, dan ini sudah jadi, teman-teman. Tinggal ujung yang satunya. Prosesnya sama, urutan warna kabelnya pun sama. Dan inilah hasilnya. Untuk ujung yang satunya dia sama prosesnya maupun urutan warna kabelnya.
Dan di sini saya mempunyai tips tambahan, yaitu yang pertama, selalu periksa ulang urutan kabel sebelum crimping. Dan yang kedua, pastikan Anda memiliki crimping tool berkualitas untuk koneksi yang kuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.